Apakah bencana alam yang terjadi itu faktor alam atau tangan manusia? Buka surat Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu, illa fi kitab, semua sudah tertulis di lauhil. Inilah video yang akan dipotong sama pembalak hutan. Ini kita Ustaz Somad, bukan gara-gara kami gitu nih. Udah tertulis nih dalam illegal logging yang memotong di dalam hutan sana. Lalu kemudian ketika gara-gara kalian lah banjir pandangan ini, tengok berturunan gelondongan. Bacakannya ayat, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, ini sudah tertulis di lauhil mahfuz. Jangan didebat, kalau nanti ada orang begini jangan didebat. Ambil gelondongan kayu itu, pukulkan ke kepala dia, apa? Bilang, apa? Ini pun juga ada tertulis juga di lauhil mahfuz ini. Ini juga sudah tertulis juga di lauhil mahfuz ini. Terjadi tsunami di Aceh, lempengan. Jadi bumi ini ada kerak, bumi ini macam jahitan baju nih ya. Kan ada pertemuan jahitan. Pertemuannya itu di tengah laut Aceh sana. Bergeser dia di tengah sana. Cik katanya sekali. Berombak. Itulah surut air tuh. Naik lagi. Masyarakat Aceh yang taat beragama, religius, bahwa ada berdosa, di Makkah, Madinah ada Abu Jahal. Terjadi tsunami. Memang sudah di luar kuasa manusia. Tapi hutan yang bagus-bagus dipotong tebang, potong tebang. Pelajaran kita SD dulu itu. Reboisasi, penghijauan, karena hujan turun, ditahan akar-akar kayu menahan air hujan. Jika ditebang akan terjadi longsor. Kan pelajaran SD dulu itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Kan ingat dulu pelajaran IPA itu, ilmu pengetahuan alam. Itu akibat ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah terjadi kerusakan di bumi dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, akibat tangan perbuatan manusia. Ayat ini jangan dibolak-balik. Memang ada yang musibah yang di luar kuasa manusia, tapi ada yang disebabkan oleh tangan manusia. Kenapa terjadi banjir? Karena hujan. Kenapa dulu tidak? Karena air tertahan di gunung. Apa yang menahan? Akar-akar. Sekarang akar itu tak ada, turun. Allah hanya menurunkan hujan, bukan menurunkan gelondongan kayu. Kenapa bisa turun? Rupanya ditahan itu di atas. Siapa ngasih izin? Izin tambang, izin penggalakan hutan tidak lagi ada pada bupati, wali kota dan gubernur. Semua izinnya ke pusat. Sentralisasi. Makanya bupati, gubernur tak ada kuasa. Saya kan keliling. Satu bulan keliling 3 tempat. Pekan pertama, pekan ketiga, pekan keempat. Kami ini tak bisa apa-apa Pak Ustaz, kata bupati, wali kota, gubernur. APBD potong. Untuk pembangunan jalan sejengkal pun tak bisa kami bangun lagi Pak Ustaz. Duit tak ada. Hanya cukup untuk gaji pegawai. Adapun TTD potong, tunjangan potong. Tak ada lagi uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, tak ada lagi.
Jadi kepala daerah itu, bupati, gubernur, wali kota itu hanya seperti teller bank saja. Jadi kalau di tanahnya itu ada batu bara, ada nikel, ada uranium, ada emas, itu langsung izinnya ke pusat. Termasuklah hutan-hutan itu dipotong, digasak sama pengusaha-pengusaha itu, langsung dia pergi. Langsung dia pergi ke Jakarta, tuh dapatnya izin, turun, aman. Tapi pas giliran banjir, siapa yang babak belur? Kepala daerah. Maka tertulislah di belakang truk, ketika bencana ingatlah 20.000 yang kau ambil waktu pilkada. Apakah bencana alam yang terjadi faktor alam atau ulah tangan manusia? Ada bencana yang tak terelakkan karena memang sudah takdir. Tak ada angin, tak ada hujan, datang angin puting beliung. Beberapa hari sebelum kejadian ini, ada orang cerita, katanya kalau kena vertigo itu kan menggoyang. Kalau kena vertigo, cari angin sedang berputar, kan kadang kalau angin sedang berputar kan ada daun-daun yang naik kan, diambil daun itu, masukkan ke air panas, minum untuk menghilangkan goyang itu katanya. Beberapa hari setelah kami cerita itu, oh datang angin puting beliung, ambil daun-daun. Mana mau ngambil daun? Tsunami, angin puting beliung bukan kuasa kita, tapi yang memang sudah ada di kuasa kita, pembalakan, penggundulan hutan, itu masuk ayatnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum, supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan tangan mereka. Makanya saya seumur pulang ke Pekanbaru 2008 sampai sekarang 2025 tidak pernah sekalipun sholat istisqa. Diminta jadi imam, diminta jadi khotib, tahu. Kenapa? Karena yang mengeluarkan izin sama yang memotong sama yang membakar hutan itu dia pula ngundang Allah. Yang ngasih izin dia, yang bakar dia, yang ikut sama cukong-cukong itu dia juga. Habis itu berasa hujan tak turun, istisqa, dia ngundang kita. Kan artinya kita diajaknya bersandiwara itu. Awak menangis, dia menangis juga di belakang. Turunkan ya Allah gitu. Entah kenapa dia menangis. Tak pernah saya sekali. Saya alhamdulillah belum menikah. Belum menikah itu innalillah bukan alhamdulillah. Tapi saya suka berpuasa. Itu baru alhamdulillah. Bolehkah saya berpuasa setiap hari? Alhamdulillah selama saya puasa saya tidak merasakan berat. Ada orang beberapa hari yang lalu bertanya ke saya tentang puasa setiap hari. Sudah saya kirimkan dalilnya. Ini dalil puasa tiap hari ya. Kitabnya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi. Yang menulis Arba'in Nawawi, yang menulis ini Nawawi, yang menulis Al-Azkar Nawawi. Ada orang bermimpi di Pekanbaru, mimpi dia jumpa sama Imam Nawawi. Lalu Imam Nawawi memberikan kitab Al-Azkar ke Ustadz Zul Ikrami, memberikan kitab Riyadhus Shalihin ke saya. Habis itu di WA nya saya,
Imam Nawawi memberikan kitab Al-Azkar ke Ustaz. Rupanya yang mengajar Al-Azkar tuh Ustaz Zulikromi. Yang ngajar dia Solihin saya. Tapi yang mimpi tidak saya. Karena kalau saya yang mimpi, alah dia aja buat-buat itu biar dibilang orang hebat dia. Jarang saya mimpi. Orang lain selalu mimpi. Nah, Imam Nawawi ini punya kitab namanya Al-Majmu'. Imam Asy-Syirazi punya kitab namanya kitab Al-Muhadzab. Datang Imam Nawawi di syarahnya, dijelaskannya. Nama penjelasannya Majmu' Syarah Muhadzab. Baca. Wala yukrahu shaumud dahri. Tidak makruh hukumnya puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Tiap hari puasa. La yukrahu, tidak makruh. Tidak makruh berarti boleh. Syaratnya idza aftara ayyamin nahyi. Tapi pada hari-hari terlarang dia mesti makan. Kapan hari terlarang? Idul Fitri, Idul Adha, 13, 11, 12, 13. Ini jangan puasa. Hari tasyrik. Walam yatruk fihi haqqan. Syarat yang pertama, hari-hari haram tak boleh. Yang kedua, jangan sampai meninggalkan hak. Gara-gara dia berpuasa, bininya tak makan karena dia tak nyari nafkah. Boleh tak boleh? Tak boleh. Nah, mahasiswa ini tak ada bininya. Berarti dia tidak menghilangkan hak. Nah, syarat yang ketiga, walam yukhaffif bararan. Tidak menyebabkan mudarat. Kalau cukup 3 syarat maka boleh. Tapi kalau menyebabkan mudarat gara-gara berpuasa itu putih mukanya, rupanya udah kena sakit kuning. Tahu. Dalilnya apa? Semua pakai dalil. Lima rawat Ummu Kulthum maulatu Asma qalat qila li Aisyah tasumina dahra. Aisyah, rupanya Sayyidatuna Aisyah itu setelah Nabi meninggal dia puasa dahar sampai meninggal. Tiap hari dia puasa. Faqad naha Rasulullah SAW an siyamid dahri. Nabi melarang. Naam. Waqad sami'tu Rasulullah SAW yanha an siyamid dahri. Walakin man aftara yawman nahri wa yawmal fitri falam yasum ad-dahr. Memang betul Nabi ada melarang. Tapi orang yang berpuasa tiap hari, dia tetap makan pada hari Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik 11, 12, 13, tidak tergolong puasa dahar. Karena dalam setahun itu dia tetap ada makan 5 hari. Jadi siapa yang mau puasa dahar, silakan. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pemilik owner bis besar, cantik, megah. Diundangnya saya makan ke rumahnya. Pas saya makan, dia tak makan. Bapak tak makan, Pak? Mohon maaf Ustaz, saya memang tidak makan. Saya puasa dahar. Sudah berapa lama, Pak? 20 tahun puasa. Sehat badan. Tak saya sebut namanya, takut menimbulkan fitnah. Mungkin dia juga tak mau ibadahnya di puasa dahar. Ada juga satu kiai, sejak dia dosen UIN, IAIN, habis itu dia keluar, habis itu dia muslah. Sejak dia keluar tuh puasa lebih dari 20 tahun. Puasa dahar, puasa terus. Kalau mau mondok ke tempat pondok dia, puasa 11 hari, bukanya minum air putih, sahurnya minum air putih. 11 hari. Tak banyak yang datang. Saya pernah puasa tidak setahun, 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Waktu Covid. Beli nasi sebungkus, bagi 2. Sahur setengah, berbuka setengah, sahur setengah. Sehat berpuasa.
Daripada mahasiswa puasa, tapi jangan sampai bararan, menimbulkan mudarat. Semester berapa kau sekarang? 14 Pak Ustaz. Kenapa sampai 14? Aku puasa tiap hari, jadi lemas saya bawaan. Syaratnya 3, tetap makan pada hari-hari yang terlarang, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak menimbulkan mudarat. Kalau cukup 3 syarat, silakan puasa dah. Apakah berdosa jika saya fokus pada ilmu sehingga tidak ingin menikah seperti Imam Nawawi? Nama kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj. Cari nanti di PDF. Al-Ulama Al-Uzzab. Uzzab artinya jamak dari azib. Azib lajang, tak menikah. Uzzab. Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj. Ini dia kitabnya. Cari, titip ke ustaz yang mau pergi umrah. Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang lajang tak menikah karena lebih memilih ilmu daripada menikah. Imam Nawawi tak menikah, Ibnu Taimiyah tak menikah, Sayyid Qutb tak menikah. Kenapa? Sayyid Qutb meninggal di penjara. Ibnu Taimiyah yang menulis kitab ini namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, mazhabnya Hanafi, ulama Suriah, pernah ditugaskan di Maroko mengajar di Qarawiyyin. Tak usahlah ke Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu kan 676. Zaman saya di Mesir tahun 98 internet tak ada. Sekarang 2025 untuk belajar aja orang dah tak fokus. Kenapa? Internet. Untuk belajar aja, saya tak bisa membayangkan andailah saya belajar, takdir hidup saya di 2025 ini belajar ke Mesir. Cuma mana beratnya ujian. Nah, itu baru antara 98 dengan 2025. Jadi kalau ada orang sekarang membandingkan Imam Nawawi, itu belum sarapan. Zaman Imam Nawawi itu tak bisa dibandingkan zaman sekarang. Pokoknya zaman sekarang kalau mampu menikah, kalau bisa pagi bersunat, siang tuh menikah langsung. Kan begitu iklan sunatron. Sunatron, pagi sunat, siang nikah. Itu iklan sunatron. Jangan sampai kalian tak nikah. Kuliah, saya sampaikan ke adik-adik setiap melepas yang mau ke Mesir, belajar serius, pulang. Tapi kalau selama belajar itu kebetulan ada yang cocok, solihah, baik, bagus menikah. Ilmu dapat, ijazah dapat, istri dapat, anak dapat. Kita ada kiriman, dia ada juga kirimannya, gabung, subsidi silang. Dia solihah, belajar dia baik-baik. Seorang anak angkat mau menikah, apa boleh disebut nama bapak ibu angkat saat ijab qabul? Tak bisa, karena mesti disebut nama. Ud'uhum li'abaihim, sebutkanlah dia nama ayah kandung. Aku nikahkan engkau dengan si fulan anak. Jadi kalau disebutnya fulan, berarti bukan itu orangnya, dengan orang lain. Makanya kalau punya anak angkat, 3 yang mesti diperhatikan. Yang pertama, namanya jangan pakai bin binti ayah angkat. Yang kedua,
Di rumah itu jangan dia membuka aurat, nampak lengan, nampak kaki, nampak betis, nampak tengkuk, karena antara dia dengan ayah angkatnya tidak mahram. Yang ketiga, masalah warisan. Anak angkat tak dapat warisan, jangan masukkan ke kakak, jangan masukkan ke daftar warisan. Anak angkat dapat hibah. Jadi kalau kita punya anak angkat, kasih dia hibah. Kau anak angkatku, nanti kalau aku mati kau tak dapat, maka masih hidup nih kau aku kasih. Itu ada ruko, itu ada sawit, itu ada rumah. Punya siapa Pak? Aku tidak tahu punya siapa. Yang punya anak angkat, jelaskan baik-baik sama dia. Kau bukan anakku. Ayah kandung kau tak tahu tak kemana. Jadi kau sudah kubesarkan 25 tahun. Inilah ku sampaikan kejujuran ini memang pahit. Setelah ini kalau kau benci sama aku, tak apa-apa daripada Allah benci sama aku. Aku tak mau kau bohong, anak cucu kau tertipu. Inilah kenyataan. Kalau kau sayang sama aku, alhamdulillah. Kalau kau benci, sudah takdir. Jangan takut. Banyak orang-orang tua ini takut, akhirnya bohong, nasab bohong, bohong. Ingat, hidup tak lama. Kita mati dituntut di hadapan Allah SWT. Bagaimana seharusnya menutup aurat yang benar untuk perempuan baik dalam sholat maupun di luar sholat? Apakah bagian dagunya ditutup atau inna hadha wa hadha ya Asma? Pesan Nabi kepada Asma. Aisyah punya saudara kandung perempuan namanya Asma. Wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau dia sudah sampai usia haid, fala yasluh laha an yura, maka tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza. Yang boleh nampak hanya ini. Yang boleh nampaknya ini. Ketika berjumpa, yang disebut dengan wajah itu artinya ketika jumpa nampak, itulah wajah. Nah, ini boleh nampak. Wahaza, ini pun boleh nampak. Zahiruha wa batinuha, ini zahir, ini batin. Mohon maaf, zahir dan batin. Kenapa ini disebut batin? Tak nampak. Kenapa zahir? Nampak. Kalau bisa kalian menutup ke sini. Zahir, batin. Boleh nampak. Jadi perempuan boleh lengannya begini. Kalau ada perempuan yang ditutupnya sini kan ada cuma ditutup. Baik, tak salah. Ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Wajah yang nampak. Bagaimana dengan bawah dagu? Kenapa baru sekarang dihebohkan bawah dagu? Kenapa zaman dulu, zaman mak kita tak pernah pembahasan dagu? Karena memang kalau orang berjumpa tak nampak bawah dagu. Jumpa kan tak nampak bawah dagu. Tak pula saya tengok orang begini. Kan? Masa nampak kita muka orang ini. Jadi kalau ada yang sekarang yang menghebohkan bawah dagu asal jumpa sama orang, salah ini. Salah ini. Ini mesti tutup ini. Mesti tutup ini. Itulah kronologisnya. Karena memang definisi yang nampak. Tapi kalau ada orang dipakainya jilbab atau apa, ditutupnya sampai sini, iya tidak juga salah. Itu namanya ihtiyat. Ihtiyat itu artinya kehati-hatian. Kalau ditutupnya sampai pakai jilbabnya begini. Tapi kalau dipakainya pun begini, kan tak nampak. Otomatis tak nampak orang tahu. Tak pula ada orang kemana-mana dibawanya kaca yang di pintu gerbang hotel itu kan ada. Apa yang mengatakan aku menengok dagu kau bagian bawah? Lebay itu. Tapi kalau ada orang menutup, bagus, tak salah. Dia ihtiyat, kehati-hatian. Bagaimana cara kami sebagai anak muda tidak mudah mengikuti sebuah tren
seperti pacaran. Ada anak muda zaman sekarang, jika menyukai seorang, maka jika kamu menyukai seseorang, sampaikanlah. Idza ahabba ahadukum akhahu, kalau ada di antara kamu yang sayang kepada saudaranya, maka dia mengucapkanlah inni uhibbuka fillah. Itu orang bersaudara sesama laki-laki, dan cintanya bukan cinta nikah, cinta nafsu. Saya sampaikan untuk antum semua, inni uhibbukum fillah, aku menyayangi kamu karena Allah. Jawabannya, ahabbakallahu fima ahbabtani, Allah menyayangi kamu sebagaimana kamu menyayangi aku. Itu konteksnya sesama laki-laki atau sesama perempuan, tapi kasih sayang karena Allah, bukan masalah nafsu, bukan masalah seks, bukan masalah biologis. Kasih sayang sesama hamba Allah. Ini yang di ujungnya, jika menyukai seorang maka sampaikanlah. Itu bukan antara laki-laki perempuan itu. Yang pula aku mencintaimu kenapa? Nabi menyuruh. Nabi mana yang menyuruh? Nabi rong sama Nabi ngal. Bagaimana supaya tidak mengikuti tren? Contohnya tren pacaran. Perempuan itu mau sama antum karena antum berduit. Coba antum bilang sama mak sama ayah di kampung, ya mak, 1 semester ini jangan kirim duit. Antum kerja dorsmir, Sabtu Ahad cuci mobil, nanti saya carikan tempatnya. Antum kerja rumah makan, jadi pelayan, tak akan ada cewek mau. Jadi kalau ada anak muda sekarang ikut tren, itu karena dia punya motor, punya duit. Kalau antum tak ada motor, antum tak ada duit, mana mau cewek? Jadi orang yang pacaran, dia sesungguhnya berkhianat, mengkhianati mak ayahnya, karena memakai duit yang dikasih itu tidak untuk belajar. Dikirim ke Pekanbaru, dikirim dari kampung, dicarikan kos-kosan, disewakan rumah, dikasih motor untuk kuliah. Rumah yang disewakan bawa cewek, motor yang dipakai bonceng cewek, duit yang dikasih untuk makan membelanjai anak orang. Pas ditelepon kemana duit habis, untuk skripsi. Kan semester 2, udah ada skripsi semester 2. Khianat itu bohong. Saya tak pernah minta kirim sama orang tua saya, supaya saya jangan berduit. Karena kalau aku berduit di Kairo, nanti tak kemana-mana duit ini. Ada duit mak saya untuk kirim, tak mau saya minta. Dikirimnya lah 100.000 selembar ke jamaah haji dari kampung tahun 2002 dibawa jamaah. Ini dari mak. Kenapa mak kirim 100.000? Supaya nanti di akhirat aku ditanya Allah, pernah kau kirim anak kau? Pernah. Selembar 100.000 merah kirim. Tak pernah kirim. Bukan dia tak mau kirim, saya tak mau. Saya cukupkan hidup saya dengan beasiswa Al-Azhar 162 pon, 50 pon sewa rumah, 50 pon makan, 20 pon ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon simpan dalam. Anda tahu sakit perut, namun minta duit. Jadi kalau ada anak-anak sekarang, gimana ya Ustaz pacaran, tahu saya kau beli, ngajak makan, jalan, pakai motor. Itu kan karena kau ada duit dan motor. Kalau tak ada, mana dia mau? Kalau ada juga perempuan yang mau sama kau, padahal kau tak motor, tak duit, perempuan tu kau nggak? Jangan kau nikah sama dia, kurang akalnya tu. Bukan kau betua. Duit tak ada, motor tak ada,
kemana-mana dia terus bayar, mau dia sama kau, kurang akal dia tuh. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Saya kuliah di Malaysia, beli motor yang tukang carikan motornya Ustadz Zaki di Lombok. Carikanlah aku Jack, namanya Zaki, panggilan Jack. Jack carikan aku motor paling murah, dicarikanlah motor paling murah, harganya 500 ringgit. 500 ringgit kali 3.000, 1,5 juta. Motor itu 1,5 juta yang bisa dari rumah ke kampus. Kalau digas kuat, mati lampunya. Kalau pelan, mati mesinnya. Asal digas laju, mati lampu. Kalau mati lampu kan kena tilang, karena di Malaysia tak boleh mati lampu. Asal digas, mati lampu. Asal langsam slow, mati mesin. Itu maka saya pandai mengagak-agak perasaan. Saya tinggal di Sungai Jeluk dekat penjara Kajang, belajar di Bangi, sampai di UKM, belajar di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Memarkirkan motor nih, dicari tempat jauh di bawah pokok kayu supaya jangan nampak cewek. Malu, tak ada orang mau. Jadi kalau ada kalian yang terlalu pede ngatakan, mau karena motor kalian bagus, karena duit kalian ada, karena kalian kos-kosan bagus. Kalau tidak mana ada mau. Nah, cobalah jurus nih, bilang sama mak sama ayah, ya mak, setahun nih jangan kirim duit, motor nih ambil, angkat, rumah ini balikkan ke developer, aku mau mandiri, mau aku terapkan, insya Allah. Hidup aja kalian udah alhamdulillah. Jangan kan aku cewek, hidup aja udah jadi dah. Kan senang kita merantau tak duit. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang jauh di Palestina, di Sudan, yang dekat Sumatera Utara, Sumatera Barat, beberapa daerah di Jawa, Kalimantan. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Sama-sama asalnya dari pohon kayu yang dipotong di tengah hutan lalu di blender hancur. Jangan bayangkan blendernya sebesar blender buat sambal belacan terasi. Sama-sama dari pohon kayu yang diambil dari hutan, dipotong-potong, disinso, dipotong, dihancurkan menjadi bubur, lalu kemudian dicampur dengan batu kapur. Akhirnya jadilah bubur kertas. Dari bubur kertas ini diolah menjadi kertas, menjadi tisu. Ada kertas yang masuk ke kantor Pak Camat, itulah dia menjadi surat, ya surat tanah. Ada kertas yang masuk ke kantor Pak Kades, itulah dia menjadi surat, ya nggak tahu. Ada kertas yang masuk ke kantor gubernur, itulah dia sambutan Bapak Gubernur. Ada surat yang masuk ke istana presiden, itulah dia kertas yang ditandatangani oleh Bapak Presiden. Tapi ada kertas yang tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang berwudu. Siapa yang tidak berwudu tidak boleh memegangnya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa, tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang berwudu. Orang yang haid, mohon maaf. Orang yang nifas, mohon maaf. Orang yang junub, mohon maaf, enggak boleh memegangnya. Itu adalah kertas Al-Quran. Kenapa kertas ini menjadi mulia? Karena ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Tapi walaupun bendanya, barangnya, bahannya sama, ada satu yang diletakkan di atas meja, dia menjadi kertas tisu untuk ngelap mulut habis makan bakso. Ada satu lagi yang jadi kertas,
tisu letaknya di toilet, nggak usah kita teruskan. Kayu dalam hutan sama-sama jadi kertas, tapi yang satu kertas mulia, yang satu kertas hina. Itu mulia karena Al-Quran. Begitu jugalah antara kita dengan Ustaz. Beliau bisa terbang dari Kalimantan Timur, bisa terbang dari Pulau Kalimantan, menyeberang sampai di airport, dipulangkan lagi, kena deportasi. Pas sudah mau masuk, mau distempel, gak boleh. Kenapa? Biasa. Tapi mengaji di Eropa, tempat orang tidak Islam, dimuliakan Allah karena Al-Quran. Jadi kalau mau ibu hilang, dia tidak mulia lagi. Mulia karena jabatan, jabatannya nggak ada, dia tidak dimuliakan lagi. Mulia karena cantik. Ada perempuan dimuliakan layu dan mati, maka setelah layu dia tidak dimuliakan lagi. Satu-satunya bunga yang tidak layu-layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan yang tidak ingin layu dan suaminya ngancam jangan layu, akhirnya wajahnya diisi plastik, namanya operasi kresek. Dan ini tidak ada di Sebulu, karena di sini semuanya wajahnya asli semua, insya Allah. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin ya Rabbal. Tapi kalau mulianya karena Quran, mulianya karena kalam Allah, di dunia mulia, di alam kubur mulia, di padang mahsyar mulia, di surga mulia. Iqra'ul Quran, baca ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Quran yang dibaca Ustaz Jumarlin itu nanti akan datang pada hari kiamat. Untuk apa dia datang? Syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang menolong orang-orang yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya. Al-Quran akan datang, disampaikan ke Kroasia, dan beliau akan ditolong Al-Quran di akhirat. Apakah kita akan ditolong Al-Quran? Insya Allah. Mohon maaf. Ibu, kalau saya tanya jangan marah, jangan tersinggung ya. Boleh saya tanya? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Kalaupun enggak, jawabnya jangan kuat-kuat. Pikirkan juga perasaan mereka. Jangankan di akhirat, mati masih di dunia. Saudara yang dimuliakan Allah, lalu yang setia menemani di alam kubur siapa? Al-Quran. Pagi dibuatkan teh manis, suami yang malam disiapkan makanan, suami buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Oh my black sweet. Black hitam, sweet manis. Black sweet, hitam manis. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Istri yang disayang dapat gaji untuk istri, SPPD untuk istri, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang tendang, uang tanduk untuk istri, kebun sawit, kebun kelapa untuk istri, surat tanah, surat mobil untuk istri. Tapi begitu kita mati, harta menjadi harta gono gini, kau begono, aku begini. Yang menemani di dalam kubur adalah dia yang tidak pernah dibaca, yang tidak pernah dibuka, yang dilalaikan dan dilupakan. Yang setia menemani kita adalah Al-Quran. Itu makanya orang sekarang banyak menikah dengan mahar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati. Itu naik sah kata saksi. Menikah dengan Al-Quran bagus, tapi maharnya Al-Quran mantap. Al-Quran diletakkan di dalam kayu jati, disampul dengan kain sutra, dimasukkan dalam lemari kaca, dikunci, tidak pernah dibuka sampai mati.
Setiap tamu yang datang ke ruang tamu melihat Qurannya cantik, mereka melihat lemari indah di dalam ruang tamu seperti melihat kucing Anggora. Tapi Quran tidak pernah dibuka. Berapa orang yang tidak pernah membuka Al-Quran? Matanya kalau diperiksa buka Quran cuma 3 kali. Yang pertama, waktu melihat mahar. Yang kedua, waktu pertama kali ngaji. Yang ketiga, ketika mau mati nggak mati-mati dibukakan Quran, mati. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin. Di mana kita belajar Al-Quran? Kita belajar Al-Quran di masjid yang cantik dan indah, dengan kubahnya berwarna biru, dengan atapnya yang menjulang dan menaranya yang belum selesai. Di sanalah anak-anak kita serahkan. Siapa yang akan mengajari anak kita? Yang mengajar anak kita adalah Kiai Nur Khalis beserta para qori-qori internasional yang akan mendidik anak-anak kita. Sebetulnya yang wajib mendidik anak ini adalah bapak, yang wajib mendidik anak ini ibu, tapi karena bapak sibuk, ibu juga wanita karir, jangan lupa membawakan anak ke masjid menjelang azan maghrib. Dulu waktu saya kecil, menjelang azan maghrib, tempat kami di Sumatera maghribnya jam 6.30. Jam 6 sore kami sudah pergi ke surau, langgar dan musola. Karena PLN belum masuk desa, ngaji ke surau bawa obor pakai bambu. Sampai ke surau ngaji, ngajinya nggak dapat, bulu hidung hitam. Almarhumah ibu saya datang ke Kiai, menyerahkan saya, Kiai, ini anak saya namanya dibawakan minyak untuk obor minyak ngaji. Ini beras 1 kaleng, guru ngaji dikasih beras. Ini rotan, rotannya ibu jari, panjangnya 1 hasta, ujungnya dibelah 4. Nanti kalau anak saya nakal, pukullah dia. Begitu saya ngaji, anak-anak yang lama ini ribut, kiainya ke belakang, anak-anak heboh, ribut, menjerit, lompat, lari. Datang kiai bawa rotan. Saya dari dulu memang anak baik, tapi anak-anak nakal ini kiai nggak mau tahu. Yang penting semuanya kena, dipukul. Masih ingat saya ketika rotan itu mendarat di belakang saya, kelepak. Gimana rasanya Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya air kencing itu dikit lagi keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman itu kita dipukul kiai nggak berani ngadu, karena kalau ngadu sama mak, aku tadi dipukul, mau ku tambah lagi. Zaman sekarang anak-anak kalau ngadu dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak, guru ngaji ditangkap. Guru tidak lagi berani memukul dan memarahi murid. Makanya banyak murid yang kurang ajar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak mesti kembali ke masjid. Apakah di masjid kita ada anak belajar ngaji malam? Organisasi umat Islam terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Bisri Syamsuri tahun 1926 di Jombang. Nahdlatul Ulama, Musliman Nahdlatul Ulama membimbing kita menyanyikan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul yang hafal nyanyi, yang nggak hafal gerakkan aja tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di Sebulu ini nggak ada kurangnya. Tidak ada alasan orang Sebulu anaknya nggak bisa ngaji. Kenapa? Masjidnya besar walaupun menara belum selesai, kiainya ada,
Kiai Nurholis, dikawal 2 kiai, Kiai Mahroji ada, pesantrennya ada, Darul Muta'allimin. Tidak ada alasan orang Eropa nggak ada kiai, nggak ada pesantren, tapi mereka tetap buat musabaqah tilawatil Quran internasional. Orang sebulu kalau nggak bisa ngaji pindah kemana? 2 bapak ibu nanti di akhirat ditanya, bapak ibu semua hafal ayatnya, latus alunna yauma idzin anin. Kamu berbahagia karena anak-anak juga semua dibawa, masya Allah. Makanya ceramah saya pagi ini yang mendengar bukan cuman manusia, ada burung, ada ayam. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa selembayung. Sudah lama saya tausiah, tapi disebuluin anak-anak, khawatir anaknya nangis, dibelikan balon. Bapaknya juga kalau nggak mau datang, belikan balon. Saudara, dapatkan barokah Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Jumadli. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa pagi ini mendapatkan barokah dari para kiai. Mudah-mudahan anak-anak bawa ngaji. Anak-anak nggak penting dengar, yang penting datang, bawa duduk, karena di situ ada barokah malaikat-malaikat, ada barokah Al-Quran, ada barokah kiai, ada barokah ulama, ada barokah orang beriman. Insya Allah anak kita dijaga dan dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ibu saya, zaman ayah saya mendidik saya, yang merusak kepala saya nggak banyak. Yang merusak kepala saya paling cuma 5, bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Yang senyum berarti udah tua. Yang merusak kepala saya paling-paling film di TV cuman 1, TVRI. Itu pun hidupnya cuman sampai jam 12 malam. Hari siang nggak ada TV, cuman ada TV hari Ahad, hari libur, hari Minggu. Itu pun cuman sampai jam 12 siang. Filmnya apa jam 12 siang? Little Missy, Tuan Baron. Masih ingat, Bu? Berarti udah tua. Lalu kemudian tahun 1990 muncullah TPI. Mulai ada TV Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tapi cuman sampai jam 10 pagi. Filmnya Mahabharata. Masih ingat? Sudah tua. Sekarang TV sudah tidak ditonton lagi. Kenapa? Zaman dulu orang di depan TV nonton TV sampai filmnya habis. Zaman sekarang orang di depan TV pegang remote, dipindah channel, 1 pun nggak ditonton. Pindah sampai tertidur. Zaman dulu orang nonton TV, zaman sekarang orang ditonton TV. Zaman dulu nunggu sinetronnya kapan, nunggu lagunya kapan, nunggu artis safari kapan, nunggu album minggunya kapan. Zaman sekarang tinggal hidupkan internet, apapun yang mau ditonton, apapun yang mau dilihat sudah ada di internet. Yang penting ada paket. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustadz jangan salahkan internet, karena kami di Sebulu ini juga tahu Ustadz Somad karena internet. Ini jamaah ini semua tahu Ustadz Somad dari mana? Dari internet, dari YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Internet tidak jahat, YouTube baik, TikTok ya tergantung kita mau isi apa. Itu video pendek tadi saya minta kirim ke media, tolong video pendek yang saya rekam Ustadz ngaji tadi tolong masukkan ke Instagram, masukkan ke TikTok, masukkan ke Facebook, masukkan ke YouTube. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Menjadi baik kalau diisi yang baik-baik. Tapi kalau diisi maksiat dan dosa, ini sekarang TikTok ini isinya 2, joget, lompat, namanya ulat pinang dan ulat sagu. Tapi kalau diisi sholawat, sholatullah, salamullah ala toha
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ibu bukan ustazah, kalau bapak bukan kiai, bawa anaknya ke masjid sebelum maghrib. Maghrib ke isya 45 menit, enggak lama. Maghrib ke isya 45 menit, matikan handphone, matikan TV, matikan gadget, matikan laptop. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami dari maghrib ke isya semuanya mati, laptop mati, TV mati. Kenapa? Pemadaman bergilir. Matikan handphone, matikan TV, bawa anak ke surau, langgar dan musola. Di kampung saya musolanya dari kayu, lantainya kayu, tapi di sebulu masjidnya cantik, bagus, beton, megah, mewah. Tidak ada alasan untuk tidak ngaji. Saya pun heran, ini kenapa pengajiannya dibuat di pasar malam? Karena kalau dibuat di masjid, masjidnya nggak muat Pak Ustadz. Karena kalau dibuat di masjid, itu tidak semua perempuan bisa masuk masjid. Perempuan yang mohon maaf beralangan gak bisa masuk masjid, gak bisa megang Quran, gak bisa bawa Quran, gak bisa baca Quran, gak bisa sholat, gak bisa puasa, gak bisa tawaf, gak bisa umrah. Maka dibuat di tanah lapang. Jadi saya jelaskan sendiri supaya apa? Nanti kalau ada yang memfitnah, apa itu Ustadz Somad meninggalkan masjid? Kenapa gak dibuat di masjid? Sudah dijelaskan Ustadz Somad kemarin waktu dia ceramah. Apa penjelasannya? Aku gak ingat. Ini tablik akbar persiapannya betul-betul lengkap semuanya. Yang haus jangan khawatir, pemadam kebakaran sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak hanya sekedar pengajian, tapi juga ada pasarnya, ada UMKM, saudara-saudara kita yang dagang, yang jualan. Makanya habis acara, habis santapan rohani, santapan jasmani, habis pengajian ini silakan makan, silakan minum, bayar masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ustadz, tapi urusan ngaji anak saya serahkan ke guru mengaji. Saya masukkan ke sekolah Islam. Hazik masuk sekolah Islam, Sami masuk ke TK Islam. Supaya apa? Dididik, diajar di sekolah. Panggil Hazik sini, mana hafalan surat pendeknya? Bismillahirrahmanirrahim. Dikirim saya rekaman, dia jadi imam. Masya Allah, ketika saya lihat dia jadi imam, meleleh air mata, sedih. Anak kita yang dulu kecil, yang dulu terbaring, yang dulu tertidur, sekarang sudah bisa jadi imam. Allahu Akbar. Ini karena gurumu yang luar biasa. Saya mau berterima kasih ke gurunya. Saya mau cium tangan gurunya karena sudah mendidik anak saya. Sebenarnya saya yang wajib mendidik, tapi karena saya tidak sempat, saya sibuk, saya tidak mampu, saya serahkan ke guru. Saya mau cium tangan gurunya, saya datang ke sekolahnya, nggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak mungkin kepala desa, Bapak mungkin camat, Bapak mungkin polres, Bapak mungkin kapolsek, Bapak mungkin danramil, Bapak mungkin polisi tentara, tapi masalah pendidikan anak serahkan ke guru. Untuk ngaji malam ke surau, langgar, musola. SD, SMP, anak cuman boleh di rumah TK sama SD. Anak saya, ponakan saya, anak saudara saya boleh di rumah cuman TK sama SD. SMP nggak boleh di rumah. Ponakan saya yang pertama SMP ke Bogor, ponakan saya yang SMP ke Riau, ponakan saya nggak boleh. Anak keponakan SMP wajib mondok, yang nggak mau mondok pecat jadi ponakan.
Kenapa? Karena saya tidak sanggup mengontrol handphonenya. Saya tidak mampu. Ini saya dari kemarin di Tarakan. Dari Tarakan naik speed ke Berau. Dari Berau kami langsung terbang ke Samarinda. Dari Balikpapan ke Samarinda. Dari Samarinda terus lagi ke, pokoknya udah mutar kemana-mana. Sampai akhirnya hari ini di Kesebulu. Dan habis ini ke Balikpapan. Sibuk. Tapi saya tetap di rumah. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis bersama anak. Tapi saya tidak bisa full. Maka yang menolong saya adalah guru. Maka untuk SMP, untuk sanawiyah, anak-anak tidak bisa dibiarkan di rumah. Kiai-kiai zaman dulu ngirimkan anaknya ke pondok. Kiai yang punya banyak santri tetap ngirimkan anaknya ke pondok. Kemana mereka kirim? Mereka kirim ke Lirboyo. Kemana mereka kirim? Kirim ke Peloso. Kemana mereka kirim? Kirim ke Gontor. Kenapa kiai mengirimkan anaknya ke pondok lain? Supaya anaknya tidak manja, supaya anaknya belajar kepada ulama. Begitu. Saya pun juga begitu. Anak saya tidak dididik di pondok saya, dikirim ke pondok lain. Supaya apa? Supaya dia merasakan sulitnya, susahnya belajar. Kalau tidak nanti dia terlonjak-lonjak, kalau tidak nanti dia termanja-manja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa karena biasa. Kita biasakan anak ini nyuci sendiri. Kita biasakan dia mengikat tali sepatunya sendiri. Kita biasakan dia untuk masak sendiri. Kita biasakan dia untuk mandiri. Kekhawatiran orang tua bukan karena anak miskin. Kekhawatiran orang tua bukan karena anak susah. Kekhawatiran orang tua adalah ketika anak tidak bisa mandiri. Mandiri itu apa Pak Ustadz? Mandi sendiri. Gara-gara dari kecil dikit-dikit nangis, mau makan nangis, mau mandi nangis, nanti lama-lama nangis. Kenapa nangis? Mau berbini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kresek biru sudah datang. Kenapa warnanya biru? Sesuai dengan warna kubah masjid biru. Karena uang yang masuk ini nanti akan dipakai untuk membeli 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, besi untuk menara masjid kita. Dan di akhir majelis nanti ada lelang sorban, ada lelang peci, ada beberapa lelang yang uangnya 100% akan dipakai untuk masjid menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Ibu-ibu yang lupa bawa dompet, ini kreseknya besar, silakan masukkan cincin, gelang, anting, rantai, yang punya gigi emas masukkan semua. Puih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang Sebulu kalau dilihat dari senyumnya, dilihat dari wajahnya yang cerah, ini kelihatannya tabungannya paling dikit 100 juta ini. Amin. Kalau orang Sebulu punya tabungan 100 juta, amin, dia masukkan 1 juta untuk menyelesaikan menara masjid, amin. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? Memang kalau terlalu kena panas ini susah mikir memang. Dehidrasi, kurang cairan, uangnya 100 juta, dia kirim ke masjid untuk bangun menara 1 juta. Berapakah uang yang tinggal di bank? 99 juta. Terus nanti malam kira-kira jam 12 mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? 1 juta yang dibawa mati. Berapakah yang tinggal untuk istri? Senyumnya merekah, dapat 99 juta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa yang ibu masukkan ke kresek-kresek biru, itulah yang akan dibawa mati. Berapa yang ada di dompet, di lemari, di bank, itu akan tinggal untuk suami. Betul Pak? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama, kita semua akan mati. Orang kaya
mati. Orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat-pejabat mati, gubernur mati, bupati mati, camat jangan ada orangnya, polisi ada Pak Kapolsek, tentara. Kenapa jantung saya tiba-tiba berdenyut tidak normal? Rupanya ada kresek lewat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai masanya nanti kita akan mati menghadap Allah, dan yang akan kita bawa hanyalah amal kok soman? Amal soleh. Innal insan, semua insan, semua manusia lafi khusrin, rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, orang ganteng rugi, yang gak ganteng 2 kali rugi. Illalladzi, yang tidak rugi 4. Illalladzina amanu wa amilus salihati, beriman dan beramal saleh, tapi dia tidak mau masuk surga sendirian. Wa tawasau bil haqqi, saling menasihati tentang kebenaran, bahwa mati itu benar, bahwa alam barzakh itu benar, bahwa alam kubur itu benar, bahwa semua amal ini akan dibangkitkan bersama kita benar. Wa tawasau bis sabri, saling menasehati dalam kesabaran. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Apa yang dibawa mati? Yang dibawa mati adalah sodako. Yang dibawa mati adalah sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang betul dibawa mati itu sholat apa sedekah Pak Ustaz? Amal badan sholat, amal harta sedekah. Orang-orang yang sudah mati, yang masuk ke liang lahat, yang ada di kubur, ditanya Allah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, maukah kamu hidup lagi? Menjawab jenazahnya. Sudah lama saya ceramah, baru di Sebulu ini yang jenazahnya menjawab. Apa kata jenazah menjawab? Diceritakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, berikan saya hidup lagi, kasih saya hidup lagi, ila ajalin qarib, sebentar, sedetik, semenit, 1 jam, sedetik pun jadi. Kata Allah, kalau aku kasih kamu hidup sedetik, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, kalau dikasih hidup sedetik kami mau bersedekah. Kenapa orang mati itu nggak mengatakan kami mau umroh? Kenapa orang mati tidak mengatakan kami mau jihad? Kenapa mereka mengatakan kami mau bersedekah? Karena pahala sedekah balasannya langsung diterima di alam kubur. Kuburnya lapang, mengalir amal jariah. Begitulah orang yang sudah mewakafkan masjid kita, yang sudah membangun masjid kita, yang sudah membantu menara masjid kita. Kalau dia masih hidup, mudah-mudahan hidupnya berkah, amin. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapang kuburnya, diselamatkan dari azab kubur, insya Allah, amin ya rabbal. Yang sudah bersedekah, jangan sangka itu karena engkau, itu bukan punya engkau, itu milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Kalau ada dalam hati rasa besar diri, rasa ujub, rasa riya, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah dengan mengingat Allah. Ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, ibu saya meninggal ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah? Boleh, tasaddaq, sedekah. Pahalanya sampai enggak? Sampai. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal suqya alma, memberi air minum. Pahala sedekah yang paling afdal ngasih air minum. Ustaz kok tiba-tiba ingat air minum? Ini teh manis sama jus lewat semua. Beli air minum, kasih ke teman, hadiahnya untuk almarhum almarhumah. Sampai saya, Pak Ustaz mau air minum yang nggak berhenti nonstop. Apa? Sumur bor. Mantap, sumur bor. Saya sangka balon lepas, rupanya drone naik ke atas.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita punya, silakan nanam kebun sawit, silakan nanam karet, silakan nanam padi. Hebatnya di Sebulu ini, kita ngomong sawit, ada sawit. Kita ngomong kelapa, ada kelapa. Kita ngomong padi, ada padi di belakang. Cantik, tanahnya subur, padinya menghijau, rumputnya menghijau, sampai ke atas pentas pun bunga-bunga subur luar biasa. Kurang apa lagi nikmat Allah kepada orang Sebulu, walaupun dikasih satu bulu, sebulu, tapi nikmatnya besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sudah berikan nikmat yang besar. Ingat, inilah ayat yang penting kita baca setiap sholat. Inna a'tainakal. Sudah kasih nikmat yang besar, tanahnya subur, sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak. Mudah-mudahan yang belum ada suami, belum ada istri, mudah-mudahan segera ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah. Mudah-mudahan yang belum ada keturunan segera diberi anak penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Saudaraku, Ustaz Somad tolong doakan saya Pak Ustaz, saya belum punya anak Pak Ustaz. Umurnya berapa? Sudah 40 tahun Pak Ustaz. Kenapa belum punya anak? Saya belum nikah Pak Ustaz. Drone kita sudah menyala di atas, lambaikan tangan ke atas, serentak semuanya, agak-agak setengah jam. Oke, cukup. Bagus untuk gambar kalau tangannya ke atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabligh akbar ini syiar. Tabligh akbar ini adalah untuk menunjukkan kita bersatu bersama. Tabligh akbar ini adalah min syairillah, yang tidak ketemu, yang tidak berjumpa. Apa kata Pak Camat? Apa kata Pak Kades? Seandainya ini dibuat malam Pak Ustadz, ini jamaah penuh. Karena kalau siang ada yang sibuk, ada yang berondol, ada yang manen, ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang bekerja. Tapi hari ini hari libur, hari Ahad, memang biasanya orang buat tabligh akbar malam. Tapi kenapa di Sebulu ini siang? Ya saya nggak tahu. Mau pagi, mau siang, mau malam. Mungkin malam lebih sejuk, lebih tenang. Tapi insya Allah setiap peluh tetes keringat kita dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Walaupun kami pakai tenda, jangan Bapak Ibu sangka di sini dingin, di sini panas juga. Kalau nggak percaya, selesai ini naiklah ke sini, panas juga ini Bapak Ibu. Tapi insya Allah panas-panasnya kita pagi ini masih panas sehat, dan nanti kita akan selamat dari panasnya api neraka insya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Pak Ustadz, kami kalau masukkan anak ke musola ngaji, ke surau sanggup. Tapi kalau ngirim ke pondok, ke Lirboyo, ke Peloso, ke Gontor, ke Kerapia, jauh Pak Ustadz. Dulu jauh, sekarang tidak jauh lagi. Kenapa? Karena di tempat kita sudah ada Darul Muta'allimin. Dar, rumah Muta'allimin, tempat orang belajar agama. Tinggal datang, daftarkan anak-anak Anda ke Darul Muta'allimin tahun ajaran 2026-2027. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut ini. Tidak ada alasan orang Sebulu anaknya nggak ngerti fikih. Anak saya nggak mau di pesantren. Ngapain di pesantren? Jangan menyepelekan pesantren. Anak kamu di mana? Anak saya di SMP. SMP pelajarannya cukup dengan 5 jari, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi belajar di pesantren, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, hadis, mustalah hadis, tajwid, arud qawafi. Fisikanya ada, kimianya ada, matematikanya ada, bahasa Inggrisnya ada, ijazahnya diakui Kementerian Agama. Jangan khawatir, sekarang penerimaan polisi jalur santri ada, penerimaan tentara jalur tahfiz ada. Anak bapak, anak ibu masuk pesantren, imannya terjaga, akidahnya ahli sunnah wal wujud tidak baqa mukhalafatu
lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Kalau mau masukkan anak ke pesantren, yang pertama yang mesti diyakinkan, pesantrennya adalah pesantren Ahlus Sunnah wal. Jangan sampai salah, jangan sampai sesat, jangan sampai masukkan anak salah ke lembaga pendidikan. Saya cuma mau ngambil Qur'annya, saya cuma mau ngambil bahasa Arabnya, saya cuma mau ngambil tahfiznya. Nggak bisa, nggak bisa pesantren cuma mau ngambil tahfiznya. Kenapa? Karena di dalamnya ada belajar akidah. Jadi kalau milih pondok itu gimana Pak Ustadz? Milih pondok yang pertama, tanya dulu, ini akidahnya pakai akidah apa? Di sini akidahnya pakai akidatul awam, mantap. Di sini akidahnya pakai jalaul afham, mantap. Di sini akidahnya pakai ad-dasuki ala ummil barohin, mantap. Di sini akidahnya pakai al-husunul amidiyah, Imam Abul Hasan al-Ash'ari, ahli sunnah wal jamaah. Fikihnya ikut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali ada, Imam Maliki ada, Imam Hanafi ada. Tapi kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Ini cara untuk masukkan anak ke pondok. Kalau mau nanya-nanya, jangan tanya Qur'annya, Qur'annya sama. Jangan tanya hadisnya sama. Tapi lihat yang tiga. Pertama, akidahnya Asy'ari. Kedua, fikihnya Syafi'i. Yang ketiga, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Ini dunia sedang banjir bandang dengan medsos, banjir bandang yang akan menenggelamkan anak kita seperti Kan'an. Dia mesti selamat naik perahu Nabi Nuh, mesti naik sampan Nabi Nuh, Safinatun Najah, perahu yang menyelamatkan. Ustaz kok tiba-tiba ingat perahu? Itu perahunya dari tadi goyang terus. Kalau sudah naik perahu ini insya Allah akan selamat. Benteng kita tinggal pondok pesantren. Ini fitnah akhir zaman, anginnya kencang, puting beliung, ombaknya dalam, karangnya tajam. Kalau perahunya tidak kokoh, alamat akan tenggelam. Tapi saya yakin dan percaya dengan benteng-benteng kita, benteng masjid ada, benteng pesantren Darul Muta'allimin ada, benteng kiai ada, benteng ormas ada. Bentengnya sudah cukup. Kalau ada orang sebulu ini yang tenggelam juga, memang dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena rukun-rukun penyelamatnya sudah ada semuanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anginnya kencang ini. Di sebulu ini anginnya kencang. Ustaz tahu dari mana? Itu atapnya sudah terbang sebagian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup setelah aku, fasayarawna ikhtilafan katsira, banyak konflik, banyak kelahi, banyak perang, diadu domba antara Habib dengan Kiai, antara sesama umat Islam, antara ormas, kelahi, medsos, internet, haters, buzzer, macam-macam. Makanya sekarang orang banyak sakit kepala, pusing kepala. Kenapa? Melihat komentar-komentar di medsos. Gambar Ustadz Somad di otak-atik. Ustadz Abdul Somad tidak lagi dibilang UAS Ustadz Abdul Somad, tapi Ustadz ahli syubhat. Wajah Ustadz Somad di otak-atik orang. Memang begitulah sekarang dunia medsos. Makanya kita tetap minta perlindungan kepada Allah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Mudah-mudahan Allah menjaga memelihara kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya berdiri jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30. Ternyata ceramah di Sebulu ini walaupun panas-panas, walaupun berkipas,
Walaupun saya nggak ngelihat jam, sudah terasa rupanya sudah 1 jam juga saya ngomong. Terasa kesemutannya. Ibu yang berpanas, bapak yang berkeringat di bawah, insya Allah dibalas Allah dapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah